Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala saya Rizky Aristiafandi dari kelompok manajemen lembaga pendidikan dan yang membahas tentang kepemimpinan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang beranggotakan yang saya sendiri Rizky Aristiafandi, kedua ada Vini Aliandra Larasati, ketiga Masyara Madani, 4 Bagus Yoga Suara. Yang pertama ada penjelasan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau juga benar. Tapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pengemuka, penuntun, pemberi contoh, juga penunjuk jalan. Jadi secara fisik pemimpin itu berada di depan. Tapi pada hakikatnya dimanapun tempatnya seseorang dapat menjadi pemimpin dan memberikan pimpinan. Kepemimpinan akan memperjuangkan apa yang akan dipimpin olehnya dengan suatu manajemen yang baik dan terarah. Akan menghasilkan hasil yang akan dicapai suatu tujuan. Kedua, sebagai suatu proses kepemimpinan berfokus terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan untuk merencanakan apa yang mengarah ke ranah yang akan dituju, yaitu mengarahkan tujuannya kepada para bawahannya atau yang akan dipimpin olehnya serta memberikan sebuah motivasi untuk mencapai yang akan dituju. Teori kepemimpinan itu merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan cara pemimpin dan kelompok yang dipimpinnya berperilaku dalam berbagai struktur kepemimpinan, budaya, dan lingkungannya. Khairul Umam menjelaskan 3 teori kepemimpinan yang menjadi grand teori kepemimpinan, ya diantaranya itu teori sifat, teori perilaku, dan teori lingkungan. Yang kedua ada pendidikan. Apa itu pendidikan? Dari segi etimologis, pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani pedagogike yang artinya kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang bekerjanya membimbing anak dengan maksud membawa ke tempat belajar. Dalam bahasa Yunani disebut pedagogos. Dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha dalam membimbing anak. Dalam KBBI, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Pendidikan dapat diartikan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah education, berasal dari kata Latin educare, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan. Kedua ada penjelasan kepemimpinan pendidikan. Menurut Wahyu Sumidijo, kepemimpinan pendidikan itu bisa diartikan sebagai bentuk puan dalam memproses, mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, mengkoordinir orang lain yang ada hubungannya dengan ilmu pendidikan serta pengajaran agar supaya kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif serta efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada tantangan kepemimpinan pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Maka pendidikan adalah gambaran kecil dari kehidupan masyarakat yang berupaya untuk memenuhi standar dan tuntutan masyarakat serta mengikuti kemajuan era. Harus memiliki sosok pemimpin yang profesional dan berkompeten dalam memimpin. Dalam memimpin suatu lembaga pendidikan, seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang bergantung pada pribadi masing-masing. Justru bukan tidak bisa menjadi salah satu tantangan kepemimpinan pendidikan.
mempersiapkan seseorang pemimpin dan memilihnya. Berikut gambaran kecil dalam mempersiapkan serta memilih seorang pemimpin. 1. Persiapan menjadi seorang pemimpin berdasarkan pada hasil kajian oleh Mukhlasin menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 perlu mempersiapkan beretika, penguasaan teknologi, dan penugasan target atau sasaran dalam kebijakan pendidikan sebagai garda terdepan dalam masyarakat. Kedua, syarat dan ketentuan menjadi seorang yang pemimpin ideal. Dua, syarat dan ketentuan menjadi seorang pemimpin yang dulu mengetahui kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Faktor pendorong dan serta penghambat kepemimpinan di era pendidikan revolusi industri 4.0. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada suatu lembaga pendidikan, seorang pemimpin memiliki faktor penghambat dan pendorong demi mewujudkan tercapainya kualitas pendidikan yang diharapkan masyarakat sebagai satu faktor pendorong, dua faktor penghambat. Yang terus selanjutnya ada dampak pendidikan di era revolusi 4.0 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk memasuki abad 21 dan menguasai revolusi industri 4.0. Ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan kreativitas dan juga inovasi. Yang ketiga, ada mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan di era revolusi 4.0. Kepala sekolah atau pemimpinan pendidikan harus memiliki jiwa entrepreneurial talent yang akan menumbuhkan suatu bentuk kreativitas dan serta inovasi bagi para guru dan juga siswa di sekolah. Selanjutnya pembahasan peran kepemimpinan pendidikan di era revolusi 4.0 ini. Guna tercapainya kepemimpinan yang ideal untuk mewujudkan memenuhi standar dan tuntutan masyarakat serta mengikuti kemajuan era, maka kepemimpinan pendidikan di era revolusi 4.0 diharapkan memiliki peran dan mengerti peranannya sebagai berikut. Tugas dan fungsi seorang pemimpin. Menurut Kartono, fungsi kepemimpinan adalah menginstruksikan, membentuk, memberi motivasi yang baik, memberikan pengawasan efektif, dan memungkinkan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk diketahui, revolusi industri ini sendiri adalah di mana kemajuan teknologi dan bidang serta informasi dalam bidang komunikasi. Ya, di era revolusi industri ini 4.0 menjadi sebuah era yang dimana ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana kemajuan TK tersebut dijadikan basis operasi segala bidang termasuk dalamnya bidang pendidikan. Jadi para pemimpin pendidikan harus mempunyai sebuah ilmu materi di bidang teknologi dan informasi serta komunikasi untuk mengelola dan menggerakkan sistem pendidikan yang akan dipimpinnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.